pertama yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Yang pertama kepala. Kepala memiliki sepasang mata majemuk besar, dilengkapi antena yang berfungsi sebagai organ sensorik, dan proboscis panjang pada betina untuk menghisap darah, lebih pendek pada jantan untuk menghisap nektar. Yang kedua yaitu toraks. Pada bagian tengah tubuh dengan 3 segmen, masing-masing dengan sepasang kaki panjang dan ramping. Memiliki sepasang sayap utama dan sepasang halter untuk keseimbangan. Lalu dilapisi sisik halus dengan pola spesifik untuk setiap spesies. Yang terakhir ada abdomen, terdiri dari 10 segmen fleksibel, memungkinkan perut membesar saat menghisap darah. Betina memiliki struktur khusus untuk menyimpan dan melepaskan telur. Lalu terakhir dilapisi sisik halus dengan pola spesifik. Nyamuk memiliki kaki panjang dan ramping yang dilengkapi dengan cakar dan bantalan untuk membantu mereka hinggap di berbagai permukaan. Siklus hidup nyamuk terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Yang pertama telur, nyamuk betina meletakkan telur di permukaan air yang tenang. Lalu telur menetas dalam waktu 24-48 jam. 2. Larva. Larva atau jentik-jentik hidup di air, melewati 4 instar. Mereka makan mikroorganisme dan bahan organik, dan bernapas melalui sifon di permukaan air. Yang terakhir, tahap larva berlangsung 7-14 hari. Ketiga ada pupa. Pupa adalah tahap transisi di mana nyamuk berkembang menjadi bentuk dewasa. Pupa tetap hidup di air, tidak makan, dan bernapas melalui tabung trompet. Tahap pupa berlangsung 1-4 hari. Yang terakhir yaitu dewasa. Nyamuk dewasa muncul dari pupa, mengeringkan sayap, dan bersiap untuk terbang. Jantan mencari betina untuk kawin, sedangkan betina mencari darah untuk mengembangkan telur. Siklus hidup nyamuk dewasa bisa berlangsung beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung kondisi lingkungan. Nyamuk sering menjadi vektor untuk beberapa penyakit yang berbahaya bagi manusia. Yang pertama yaitu malaria. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium, ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Gejalanya yaitu demam, menggigil, sakit kepala, dan anemia. Yang kedua ada demam berdarah Dengue atau DBD. DBD disebabkan oleh virus Dengue, ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Gejalanya yaitu demam tinggi, nyeri sendi dan otot, ruam, dan pendarahan. Yang ketiga ada Chikungunya. Chikungunya disebabkan oleh virus Chikungunya, ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Gejalanya yaitu demam mendadak, nyeri sendi parah, sakit kepala, dan ruam. Yang keempat ada Zika. Zika disebabkan oleh virus Zika, ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Gejalanya yaitu demam ringan, ruam, nyeri sendi, konjungtivitis, dapat menyebabkan cacat lahir jika terjadi pada wanita hamil. Yang kelima ada filariasis atau kaki gajah, disebabkan oleh cacing filaria, ditularkan oleh nyamuk Culex, Anopheles, dan Aedes. Gejalanya yaitu pembengkakan ekstremitas yang parah atau limfedema. Menghindari gigitan nyamuk dan mengontrol populasi nyamuk adalah langkah kunci dalam pencegahan penyakit-penyakit ini. Diagnosis nyamuk biasanya melibatkan identifikasi spesies untuk memahami potensi penyebaran penyakit. Berikut adalah langkah-langkah singkatnya. Yang pertama, pengambilan sampel, yaitu menggunakan perangkap nyamuk atau mengumpulkan larva dan pupa dari air. Yang kedua, identifikasi morfologi, yaitu mengamati karakteristik fisik nyamuk dewasa, larva, atau pupa dengan mikroskop. Menggunakan kunci identifikasi untuk menentukan spesies berdasarkan ciri morfologis. Yang ketiga ada teknik molekuler, yaitu menggunakan PCR atau polymerase chain reaction untuk mendeteksi DNA spesifik dari spesies nyamuk atau patogen yang mereka bawa. Lalu sequencing DNA untuk analisis genetik yang lebih mendalam. Keempat, yaitu metode serologi, yaitu menggunakan ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay untuk mendeteksi antigen atau antibodi spesifik dalam nyamuk yang terinfeksi patogen. Yang kelima, observasi perilaku, yaitu mengamati pola makan, waktu aktivitas, dan preferensi tempat berkembang biak. Teknik geospasial, yaitu menggunakan data GIS untuk memetakan distribusi nyamuk dan mengidentifikasi habitat potensial. Metode ini untuk membantu mengidentifikasi spesies nyamuk secara akurat dan memahami risiko penyebaran penyakit yang terkait.